Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Tentu semua sehat toh? Ya begitu juga dengan Mbah ya. Semoga kita selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga pada saat-saat seperti ini rezeki kita melimpah ya. Nah, oke pemirsa, hari ini Mbah akan menceritakan tentang pelaku pesugihan babi ngepet. Nah, cerita ini Mbah dapat dari seorang teman yang kebetulan istri pelaku pesugihan babi ngepet itu. Nah, itu saudaranya teman Mbah ya. Nah, oke pemirsa, tidak memperpanjang kata, Mbah cerita aja ya. Ini ceritanya pemirsa. Kita sebut saja nama pelakunya si Panjul ya. Nah, tapi yang namanya Panjul ya jangan marah-marah ke Mbah ya. Ini nama yang tidak sebenarnya ya. Nah, Panjul ini memiliki satu orang istri yang bernama Markona. Ini nama sebutan aja ya, bukan nama aslinya ya. Nah, si Panjul memiliki seorang anak yang masih kecil. Nah, suatu ketika si Panjul ini kena PHK. Dia itu kerja di pabrik ya. Nah, dia kena PHK padahal gaji si Panjul ini udah besar di pabrik itu. Dia salah satu yang kena. Dia melakukan protes terhadap perusahaan itu. Karena kan Panjul itu sudah lama toh bekerja di situ dan gajinya sudah besar. Nah, yang namanya perusahaan ya sudah menetapkan bahwasanya si Panjul itu salah satu yang kena PHK. Ya apa boleh buat ya. Akhirnya si Panjul pun menerima dengan lapang dada pemirsa. Nah, hari berganti hari ya Panjul pun ya semakin pusing, ruwet pikirannya. Mana uang semakin menipis. Akhirnya dia pun tetap optimis ini. Ini optimis dia ya, cari kerja dari pabrik ini ke pabrik ini, perusahaan itu. Sampai dia keluar daerah nyari kerja di pabrik ini, perusahaan ini, tapi hasilnya nol, gagal. Nah, tapi perjuangan dia nggak sampai di situ loh. Dia ini gigih orangnya ya. Nah, dia buat surat lamaran. Puluhan surat lamaran itu dilayangkan di daerahnya, di kota-kota lain. Dia menunggu dengan sabar, tapi tetap saja gagal itu. Nah, akhirnya dia pun beralih profesi jadi tukang ojek. Gak jauh dari rumahnya itu ada pangkalan ojek. Nah, dia nongkrong di situ. Nah, suatu ketika ada bapak-bapak setengah baya naik ojek dia. Nah, dalam perjalanan si bapak itu cerita kalau dia mau diantar sama temannya itu ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Dia mau ikut pesugihan katanya. Nah, dia cerita kalau selama ini dia itu kemana-mana sudah ikut pesugihan ini tapi gagal, ikut pesugihan itu tapi gagal, ikut pesugihan yang namanya nikah jin gagal, yang namanya di pantai itu pesugihan Nyi Roro Kidul gagal, Blorong pun gagal. Dia bilang seperti itu. Nah, dia bilang saya ini kok badannya itu nggak bisa ya pesugihan ya. Panjul pun bertanya, pesugihan itu apa sih Pak? Lulu. Si bapak itu lalu lulu. Dari tadi saya ngomong kamu nggak tahu tau pesugihan itu apa? Pesugihan itu cara mudah untuk mencari kaya, cara mudah untuk mendapatkan kekayaan. Panjul lalu bereaksi, waduh, cara mudah untuk menjadi kaya. Lah kebetulan nih. Panjul seperti itu. Langsung Panjul itu ikut hari itu juga tanpa permisi dengan istrinya. Nah, Panjul bapak itu ya toh, temen bapak itu langsung berangkat pergi ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Sesampai di sana
mereka bertemu dengan Kuncen. Kuncen pun menjelaskan tahapan ritualnya dan menjelaskan ini itu. Selanjutnya si Panjul pun ritual selama 3 hari. Ternyata dia berhasil. Bapak yang ngantar dia tidak berhasil, gak tahu kenapa itu. Setelah selesai ritual selama 3 hari, nah Panjul pun bertemu toh dengan bapak itu, Kuncen itu. Nah si Panjul dikasih mantra agar dia bisa berubah jadi babi ngepet. Terus dikasih jubah warna hitam, tapi bukan jubah kayak gini ya. Kalau ini ini mah jubah Mbah waktu masih muda. Nah ini jubah Mbah itu dapat waktu Mbah kuliah di Fakultas Hukum. Jadi beda ya, bukan jubah ini, yaitu jubah dari siluman babi ngepet. Kalau ini Mbah bukan, ini dari kampus. Jadi jangan disamakan toh. Ingat ya Jul, pada saat kamu mau melakukan aksi, suruh istrimu jaga benar-benar lilin itu. Yo, jangan sampai apinya itu wah ngawur ke sana ke sini. Itu tandanya kamu tuh bahaya ya. Itu kamu tuh pasti dalam bahaya. Jadi kalau sudah apinya tuh bergerak ke sana kemari, itu harus cepat ditiup agar kamu ya, berubah jadi manusia kembali. Jangan sampai tertangkap oleh siapapun. Ingat itu Jul. Iya Mbak, siap Mbak. Nah setelah dijelaskan semuanya, si Panjul pun pulang. Sampai di rumah ternyata sudah banyak pelayat yang datang. Si Panjul ya tanpa ada ekspresi apapun. Sedih enggak, dia ngelihat anaknya meninggal. Anaknya meninggal dilihatin aja ya biasa aja. Jadi siluman babi itu sudah menutup rasa ibanya tuh, sudah nggak ada lagi, sudah ditutup. Rasa kasihan di dalam hati itu sudah dihilangkan sama siluman babi ngepet itu, pemirsa. Nah, hari berganti hari, kehidupan si Panjul sudah berubah. Yang tadinya punya motor butut, rumah jelek, lah sekarang sudah cakep, motornya sudah baru, mobilnya bagus ya, rumahnya dibangun mewah, udah nggak jelek lagi gitu loh ya. Nah si Panjul pun semakin rajin ngepet, dia semakin rajin ngepet lah, tapi berbanding terbalik dengan keinginan istrinya. Setiap istrinya nggak mau melakukan jaga lilin itu, ditempelin ketepok. Waduh, babak pelur. Si Panjul marah-marah, istrinya babak pelur kalau nggak mau jaga lilin. Akhirnya dengan sangat terpaksa istrinya itu pun jaga lilin dengan sangat terpaksa. Padahal di hati istrinya itu dia nggak mau terjadi apa-apa terhadap si Panjul ini. Gitu pemirsa. Nah suatu ketika, nah ini pada saat si Panjul itu ya semacam keinginannya itu sangat luar biasa hari itu, pengen mendapatkan uang yang sangat besar, karena dia dengar sore itu bahwasannya Haji Udin itu baru jual tanah sore itu, dan nilainya itu bisa ratusan juta yang dia dengar. Nah dia pun beraksi malamnya. Beb, lu jaga lilin Beb, kata si istrinya. Aku lagi capek Beb, aku nggak mau, lagi pula ini kan hamil besar Beb, kata si Marngona kayak gitu. Lain kali aja dong Beb, kata si Markona. Nggak bisa dong, ini target kita ini lagi banyak duit, bisa ratusan juta atau MM-an. Nah si itunya, si Markonanya
Aduh, aku nggak kuat, Beb. Katanya seperti itu. Nah, Markona itu nggak mau. Malam itu tuh nggak mau, mintanya lain kali saja, hari berikutnya saja. Si Panjul tetap marah. Dia tempelan ketepok. Akhirnya si Markona pun ya udah dengan berat hati lagi yang melakukan hal itu. Selanjutnya mereka pun ritual, si istri jaga lilin, si Panjulnya berubah jadi babi ngepet ya. Nah, si babi ngepet ini, si babi Panjul ini keluar dari pintu belakang, pergi dia. Nah, sesampainya di rumah Pak Haji Udin, nah si babi itu celinguk mondar mandir di depan tembok, pagar tembok itu ya, temboknya tinggi, mondar mandir kayak bingung gitu, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan, kayak bingung si babi ngepetnya ini. Nah, pada saat kebingungan gitu tiba-tiba ada warga teriak babi ngepet. Waduh, spontanitas warga yang mau tidur itu, yang belum juga tidur, yang lagi ngopi, yang lagi begadang itu, spontanitas itu pada wah mendengar itu, keluar menghampiri tempat teriakan itu. Ternyata benar ada babi lagi mondar mandir. Dengan sigap warga terus ya udah, waduh, ada yang mukul, yang nendang, babak belur. Babi itu babak belur. Pada saat babi ngepet itu babak belur, berdarah-darah, ada salah satu warga menebas leher babi, cepret, putus leher babi itu. Babi pun mati. Nah, ini ada cerita lagi, bagaimana keadaannya si Markona yang lagi nunggu lilin. Nah, ini cerita lagi pemirsa. Ternyata Markona itu ketiduran karena capek. Nah, dia kebangun pada saat azan subuh. Pas bangun dilihatnya, loh, api masih menyala. Dia tiup itu lilin, saking kagetnya dia kan, waduh, terus dia pun cari-cari ke rumah, tidak ada. Dia pun keluar rumah, mondar sana mondar mandir sana sini. Nah, sampailah dia lihat di rumah Pak RT kok banyak orang gitu ya. Nah, dia hampirin, dia nanya tuh sama salah satu warga di situ ya, ibu-ibu. Dia tanya, "Bu, ada apa ini rame-rame?" Katanya. Dia tanya, "Ini Markona, tadi ada babi ngepet. Nah, tapi babi ngepet itu sudah mati, ditebas warga. Sekarang babinya itu ada di tempat sampah yang itu loh, yang sono itu." Si Markona itu rasanya seperti kesambar petir. Bumi ini seperti diguncang karena mendengar babi itu tadi ditebas. Mau teriak, takut sama warga. Ya jadinya akhirnya ya sedih sesedih-sedihnya, sakit sesakit-sakitnya dia. Ya gitu pemirsa ya. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.